bahwa negara-negara di dunia ini sudah bersepakat untuk menjaga kenaikan suhu tidak melebihi 2 derajat atau bisa mengejar usaha sampai 1,5 derajat kenaikan suhunya. Ini tertuang dalam Paris Agreement yang telah kita ratifikasi sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 2016. Jadi setiap negara itu berkewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya, itu dinyatakan dalam Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC. Jadi kalau Indonesia ada sekitar 31,89% dengan usaha sendiri, kemudian dengan dibantu dengan internasional itu 43,2%. Itu di 2030. Lalu ada pengaturannya. Di energi sendiri kita harus mengurangi 358 juta ton CO2 setara ya, atau 12,5% dengan kemampuan sendiri, atau dengan bantuan internasional 446 juta ton CO2 atau sekitar 15,5%. Lalu dari energi diturunkan lagi untuk tenaga listrikan atau kelistrikan, itu sekitar 155 juta ton sampai dengan 2030. Nah, untuk mengatur supaya bisa mencapai 155 juta ton pengurangan emisi ini, kita sudah membuatkan pengaturan sedemikian, dan kita sudah menetapkan batas atas emisi atau persetujuan teknis batas atas emisi terhadap beberapa PLTU ya. Jadi pengaturannya adalah kalau untuk PLTU di atas 25 megawatt sampai dengan 100 megawatt tidak boleh melebihi 1,297 ton CO2 per megawatt hour. Kemudian untuk PLTU mulut tambang di atas 100 megawatt tidak boleh melebihi 1,089 ton CO2 per megawatt hour. Kemudian untuk non mulut tambang di atas 100 megawatt sampai dengan 400 megawatt tidak boleh melebihi 1,011 ton CO2 per megawatt hour. Lalu yang terakhir untuk non mulut tambang di atas 400 megawatt yang besar-besar ini, Mbak, tidak boleh melebihi 0,911 ton CO2 per megawatt hour. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Pak Menteri melalui Kepmennya nomor 14K tahun 2023. Kemudian untuk setiap pembangkit kita juga menerbitkan persetujuan teknis batas emisi pelaku usaha. Kita sudah mengeluarkan 42 surat ketetapan menteri ya, Kepmen, untuk 99 PLTU dari 42 perusahaan. Kemudian dari situ kita mengetahui mana yang surplus, mana yang defisit. Nah, selisihnya inilah yang kita perdagangkan di di sesama PLTU ini, Mbak. Jadi itu yang disebut dengan perdagangan karbon. Demikian, Mbak. Oke, baik. Baik, dari informasi yang kami dapatkan begitu ya Pak ya, bahwa tadi untuk aturan tadi ya 42 perusahaan kepada 99 unit PLTU batubara ini sendiri begitu kan yang akan menjadi peserta perdagangan karbon ini, disebutkan juga bahwa sebetulnya total CO2 ekuivalen yang diperdagangkan ini mencapai 500.000 ton begitu dari surplus yang didapat dari 99 unit PLTU batubara ini sendiri. Nah, apakah bisa dielaborasi lebih lanjut terkait dengan hal ini Pak? Artinya memang bisa dikatakan tadi ya 99 unit ini semuanya itu mengalami surplus sehingga akhirnya bisa dijual, atau tadi sekali lagi seperti yang Anda sampaikan begitu bahwa memang tengah diperhitungkan mana yang surplus, mana yang defisit, Pak? Jadi yang saya sebutkan 99 ini khusus untuk 2023, Mbak Ipa. Kemudian yang tadi yang saya sebut dengan angka 155 juta ton itu untuk kelistrikan itu untuk sampai dengan 2030 bertahap, Mbak. Nah, di 2030 ini kita kita invite ya 99 unit PLTU-nya gitu ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa ada sekitar 20 juta ton yang surplus ya. Kemudian yang defisit sekitar 10 juta ton. Ya, jadi ada ya persisnya sih 18,3 juta ton surplus, kemudian 10 juta ton yang defisit. Jadi ada sekitar 8 juta ton yang kita perdagangkan sesama PLTU. Ini 2023, sorry, ini untuk 2023, Mbak Ipa. Ya.
Baik, ini diperdagangkan ke sesama PLTU, apakah ini termasuk ke dalam 99 unit PLTU ini sendiri atau justru bisa diperbolehkan juga begitu Pak kepada PLTU lain yang tidak masuk ke dalam daftar 99 unit ini yang diperbolehkan untuk tadi ya membeli dari 8 juta ton yang diperdagangkan Pak? Jadi ini kalau di 2023 ini didasarkan dengan Kepmen, Mbak. Jadi kita nggak bisa kita mulai dari yang 99 dulu, Oke. ya. Kita sudah tetapkan Kepmen ya, baru nanti bertahap tahun depan, tahun 2025 dan seterusnya, Mbak. Jadi diharapkan nanti di 2025 udah seluruhnya. Jadi ini yang ikut yang 99 dulu berdasarkan keputusan Menteri. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian untuk tahun ini kan untuk tahun 2023 begitu Pak. Mungkin untuk di tahun 2024, 2025 sendiri ini targetnya sendiri untuk jumlah karbon yang diperdagangkan ini seperti apa Pak? Iya, pasti meningkat. Pasti meningkat. Kami lagi membuat ya itu berdasarkan nanti disebut persetujuan teknis BAE ya, batas atas emisi pelaku usaha yang nanti akan dihitung dan dilaporkan oleh pelaku usaha tersebut. Nanti kita data sebelum Desember ini akan kita dapatkan datanya. Demikian Pak. Jadi untuk sementara kami belum bisa menghitung berapa angkanya ya, tapi yang jelas akan lebih besar. Oke.